Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tarik Yazid dalam mata kuliah Client Handling. Untuk materi saat ini adalah terkait komunikasi periklanan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan, memaparkan materi terkait komunikasi antar pribadi ya, atau interpersonal communication. Nah, untuk minggu ini adalah materi tentang komunikasi periklanan. Nah, minggu lalu pun sudah saya jelaskan definisi dari komunikasi, lalu ada beberapa model komunikasi, dan apa itu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Nah, di sini komunikasi periklanan. Kita review kembali sedikit ya terkait definisi dari sebelum kita masuk tentang komunikasi periklanan. Kita review lagi ya terkait komunikasi di slide kedua. Definisi dari komunikasi adalah proses pengiriman pesan ya, dari pengirim kepada penerima guna mencapai pemahaman bersama. Jadi kalau kita lihat di sini adalah pengirim adalah komunikator, ya, kepada penerimanya adalah komunikan, ya, mencapai pemahaman bersama dalam hal tadi ya, misalkan perubahan perilaku, perubahan sikap, dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikannya. Lalu proses yang berlangsung dua arah antara dua orang atau lebih guna mencapai pemahaman bersama tadi. Jadi adanya feedback ya, feedback atau umpan balik antara komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dan komunikannya menyampaikan tadi feedback atau umpan balik sehingga terjadinya pemahaman antara pesan-pesan yang disampaikan tadi. Nah, lalu kita beralih ke slide ketiga, di mana di sini ada bentuk dari komunikasi, ada pengirim ya, encoding, lakukan encoding, lalu pesan, ada decoding, dan penerima. Lalu adanya respon dan umpan balik kembali kepada pengirim atau komunikator. Nah, encoding ini adalah proses kita sebelum mengeluarkan atau menyampaikan pesan, itu adalah kita melakukan proses encoding. Ya, dimana apa saja sih yang kita ide-ide apa saja ya dalam hal penyampaian pesan tadi ya. Jadi di sana kita melakukan proses intrapersonal. Jadi apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita, apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan atau penerima, ya ide-ide yang ada di dalam pikiran kita ya, itu kita lakukan proses encoding, dan kita kirimkan pesannya melalui media apa ya di sini juga, dan decoding. Decoding ini dari sisi si komunikan ya, komunikan bagaimana menerima pesan-pesan disampaikan oleh si komunikator tadi ya. Lalu adanya respon. Nah, responnya ini feedback atau umpan balik ya. Responnya mungkin bisa jadi ketika proses decoding ini si penerima tidak terlalu tidak terlalu mengerti tidak terlalu paham apa yang disampaikan oleh komunikator, ataupun misalkan si penerima memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Itu kan bisa terjadi seperti misalkan miskomunikasi, disinformasi gitu kan, itu kan dari hal yang disampaikan oleh komunikator karena adanya noise juga ya di dalam media ini. Nah, itu bisa jadi timbul komunikasi yang tidak efektif gitu. Namun kalau yang kita harapkan adalah komunikasi itu adalah komunikasi yang efektif ya. Jadi komunikasinya tadi munculnya atau timbulnya pada akhirnya adalah pemahaman bersama. Lalu kita lanjutkan di slide ke selanjutnya ya. Pengirim adalah seseorang, sekelompok orang ya, perusahaan atau organisasi yang mengirimkan
atau menyampaikan ide, serangkaian ide atau proposisi kepada pihak lain. Nah, ini tadi kan sudah ya. Encoding merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Ya, jadi apa saja yang akan disampaikan oleh si komunikator ini dilakukan dalam proses encoding. Jadi encoding itu lebih kepada komunikatornya, sedangkan decoding itu lebih kepada komunikan. Nah, pesan adalah representasi simbolis pikiran, ide dari pengirim atau sumber. Jadi ya tadi ya, pesan-pesannya apa sih yang akan disampaikan kepada si komunikan. Lalu media sebagai saluran atau sarana untuk penyampaian pesan. Decoding, pemaknaan dari pesan yang diterima yang merupakan gabungan dari pesan yang sebenarnya dan pengaruh media. Ya, jadi sudah saya sampaikan bahwa decoding ini lebih kepada si komunikannya atau penerima pesan, bagaimana memahami, memaknai dari pesannya. Ini gabungan dari pesan yang sebenarnya. Jadi pesan yang sebenarnya dikirimkan oleh si komunikatornya dan pengaruh media. Media ini tadi terjadi adanya noise ya, ataupun noise dari hal medianya atau channelnya, ataupun dari diri kita sendiri atau dari diri komunikatornya, misalkan dari pribadi si komunikator ketika menyampaikan pesan, apakah misalkan suaranya pelan, itu juga bisa dikatakan sebagai noise atau gangguan, ataupun bahasa pronunciation-nya tidak jelas gitu ya. Itu juga bisa menghambat dari penyampaian pesan tadi. Karena decoding ini pemaknaan dari pesan. Nah, si komunikan juga melakukan komunikasi intrapersonal juga. Dia berpikir ya, memaknakan pesan-pesan yang disampaikan. Kalian juga misalkan berkomunikasi, pastikan akan misalnya pesan yang disampaikan oleh kawan kalian gitu ya kepada kalian. Nah, di sana ada proses decoding juga. Misalkan yang disampaikan teman kalian itu bahasanya terlalu sulit misalnya, atau suaranya terlalu pelan. Kan pemaknaan kita juga terhadap pesan tadi agak lebih susah ya. Bagaimana kita harus menangkap dengan baik apa yang disampaikan teman, kecuali misalkan komunikatornya dari sisi noise-nya atau gangguan itu tidak ada, dalam artian pesan sesungguhnya itu tersampaikan dengan baik kepada kita, itu akan lebih efektif ya komunikasinya. Tapi juga kita harus bisa melakukan decoding tadi. Kalau kita sebagai komunikan, kita harus bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh komunikator dengan baik. Ya, penerima adalah orang atau organisasi yang dituju untuk berbagi pemikiran, ide, dan sebagainya. Ya, jadi hal ini pun harus kita terapkan juga, dalam artian komunikasi ini sangat penting ya dalam melakukan hubungan dengan klien tadi. Ya, makanya di dalam akademik pun ada mata kuliah teman-teman sudah menerima ya komunikasi lintas budaya dan agama. Dari sana juga akan lebih mengerti bagaimana budaya orang lain ya, dari sisi agama, ras, kepercayaan, ataupun adat istiadat yang dilakukan oleh komunikan ataupun masyarakat pada umumnya. Kalaupun nanti berhubungan dengan klien, kita juga harus mengerti demografi, pendidikan orang yang kita hadapi menjadi klien tadi ya, ekonominya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Jadi kan cara berkomunikasinya pun akan lebih berbeda gitu ya kalau kita lihat latar belakang dari si kliennya ini atau komunikannya ini. Lalu noise, kebisingan yang menunjukkan gangguan atau impedansi ya, seperti sinyal radio ya, adanya distorsi pesan pada setiap tahap dalam proses komunikasi. Atau misalkan kalau sekarang ini ya virtual ya, atau online ya, itu juga kan sering terjadi noise ya. Ketika kita melakukan meeting dengan klien, tapi meetingnya itu online gitu ya, menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, di sana pasti akan terjadi noise gangguan, baik dari sinyal, dari teknis, ataupun misalkan ada yang hacker gitu ya. Makanya
link link Zoom ini, link Google Meet itu sebenarnya sebaiknya jangan di-share secara publik ya. Nanti kejadian juga waktu pas kita melakukan kegiatan webinar, ada hacker-hacker yang masuk mengganggu. Nah, itu kan sangat tidak diharapkan gitu ya. Apalagi dalam hal misalkan berhubungan dengan klien, nanti takut ada hacker-hacker yang bisa melihat dari misalkan kerjasama kita seperti apa, nantinya seperti apa gitu ya, antar perusahaan ke perusahaan lainnya. Lalu, nah di sini sudah ada slide tentang komunikasi periklanan ya. Komunikasi itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Ada komunikasi tadi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi meningkat lagi komunikasi massa yang lebih besar gitu ya masanya, atau menggunakan media massa. Lalu komunikasi pariwisata, komunikasi bencana ya, sport communication, dan lain-lain, dan termasuk tadi komunikasi pemasaran, komunikasi periklanan ya. Di sini komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi, mempersuasi, mengingatkan konsumen ya, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk atau merek yang dijual. Jadi proses komunikasinya ini di bidang pemasaran, gimana kita memberikan informasi, kita mempersuasi ajakan atau melakukan persuasi itu ajakan atau rayuan secara halus ya kepada konsumen atau kepada orang lain yang menjadi target konsumen ataupun memang masyarakat luas pada umumnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk yang akan kita berikan, yang kita jual, ataupun bukan hanya produk dalam bentuk barang ya, dalam artian jasa yang kita berikan juga bisa kita lakukan komunikasinya gitu ya. Kalau kita adalah perusahaan jasa ya, dalam bidang kontraktor misalnya, atau dalam bidang pelayanan gitu ya, itu juga kan bisa dilakukan pemasaran ya. Jadi bukan hanya produk barang yang kita jual. Lalu di slide selanjutnya ya, salah satu alat komunikasi pemasaran atau bauran dari komunikasi pemasaran itu adalah periklanan ya, yang terdiri dari berbagai model komunikasi periklanan. Nah, di sini periklanan diartikan sebagai bentuk audiovisual dari pemasaran yang meliputi pesan-pesan yang bersifat non-personal dan terbuka. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan ya. Jadi bentuk audiovisual dari pemasaran yang meliputi pesan-pesan yang bersifat non-personal dan terbuka. Apa yang kita pasarkan dalam bentuk audiovisual, pesan-pesannya dari tadi juga ada pengertiannya, bahwa pemasaran membagikan informasi, mempersuasi, ya kita ajakan rayuan, ya sifatnya adalah non-personal dan terbuka. Jadi siapapun bisa menerima pesan dari iklan ini, non-personal dan terbuka. Ya, baik itu produknya adalah produk barang ataupun layanan jasa. Ya, di sini juga teman-teman juga harus mengerti apa pengertian dari pemasaran dan periklanan. Ya, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang pemasaran, sekarang tentang periklanan. Ya, audio visual. Iklan juga ada yang bentuknya audio ya. Iklan radio gitu, itu kan iklan audio. Makanya di sini audio strip visual dari pemasaran ataupun iklan-iklan di koran ya, di majalah gitu ya. Nanti karena ketika berhubungan dengan klien, kita juga harus tahu si klien ini mau didesainkan atau dibuatkan konsep bentuk iklan format apa. Apakah iklannya untuk target audiens di koran atau surat kabar atau majalah,
ataupun bentuknya adalah audio visual gitu ya, bentuknya video, ataupun bentuknya misalkan dibuatkan desainnya, bentuknya adalah flyer gitu ya, atau untuk misalkan videotron gitu ya, itu kan nanti bisa dikomunikasikan dengan si klien ya, bentuk iklannya seperti apa. Lalu di slide selanjutnya, periklanan merupakan cara yang paling efektif untuk berkomunikasi ya dengan konsumen terkait dengan ketersediaan produk, berbagai macam varian produk yang tersedia di pasar, penggunaan terbaru dari produk-produk yang ada di pasar, produk-produk baru yang tersedia di pasar, dan harga terbaru dari produk-produk yang tersedia di pasar. Nah, ini terkait informasi periklanan, apa yang disampaikan oleh si produsennya ya kepada konsumen. Nah, ini juga bisa terkait kesediaan produk ya, varian-variannya, bentuk dari pemasaran juga ya, bagaimana nanti seorang marketing di bagian pemasaran yang akan berhubungan dengan customer atau konsumen ya, untuk menjelaskan berbagai macam informasi terkait produk atau layanannya. Makanya kalau di marketplace gitu ya, itu juga pasti ada official, misalkan dari Wings official gitu ya, itu kan produk-produk Wings, produk PT Wings ini apa saja, atau produk Indofood ya, Indofood itu kan macam-macam. Lalu produk-produk Nestle ya, dan lain sebagainya. Di sana juga terkait informasi, berbagai macam informasi sudah sangat detail ya, dari tadi misalkan variannya apa saja, dia tersedia di mana ya, lalu harganya berapa, produk terbaru apa kalau ada nanti produk-produk terbaru. Nah, kalau teman-teman sering belanja online gitu ya di marketplace, itu juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkait pemasaran atau periklanan tadi. Lalu selain untuk berkomunikasi dengan konsumen, periklanan juga merupakan alat untuk memengaruhi atau mempersuasi konsumen agar bersedia membeli produk tertentu ya. Dengan demikian, komunikasi periklanan pada dasarnya adalah komunikasi pemasaran yang merupakan proses dari berbagai unsur komunikasi yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi atau mempersuasi konsumen untuk membeli produknya. Jadi komunikasi persuasif merubah ajakan rayuan yang merubah sikap perilaku dari konsumen atau dari orang lain, itu juga bisa sampai bukan hanya membeli produknya saja, namun sampai si konsumen ini menggunakan produknya ya. Jadi dia bisa ketika melihat iklan, dia tertarik, ada hasrat untuk membeli gitu ya, lalu juga sampai dia menggunakan produk tersebut atau menggunakan jasa layanannya ya, lalu bisa melakukan komunikasi kepada orang lain dengan mengajak juga ya, mempersuasi orang lain untuk menggunakan produk ini. Itu sudah sangat bagus, sudah sangat tujuan dari iklan itu sudah sangat sampai ya, tercapai lah istilahnya tujuan dari proses pembuatan iklan yang disampaikan ini. Iklan ini kan banyak juga iklan-iklan disampaikan ya, proses pemasaran atau periklanan ini oleh misalkan public figure melalui YouTube-nya gitu ya, melalui vlog-nya ya. Misalnya juga ada selebgram ya, yang di endorse untuk memberikan informasi pemasaran terkait produk-produk yang akan disampaikan tadi oleh public figure ini. Jadi kalau teman-teman sering melihat ya channel Rans gitu ya, atau Bapak Family ataupun yang lain ya, produk-produk dari public figure ini, misalkan produk mie instan gitu ya, Cimori untuk
susu gitu ya, itu juga kan sering kita lihat. Nah dari situ juga kita si public figure-nya ini sampai menggunakan produknya, dalam artian dia mengkonsumsi Lemonilo-nya gitu ya, dia memakannya, bagaimana dia juga menyampaikan informasi terkait nutrisi yang terkandung ya, bahan bakunya seperti apa, dan ya itu juga bisa ya ajakan rayuan dalam artian kepada penonton YouTube-nya itu untuk membeli produk dan mengkonsumsinya juga dari produk yang di endorse tadi. Lalu di sini komunikasi, bagannya komunikasi langsung face to face, tidak langsung ya, komunikasi tidak langsung, namun juga kedua hal ini adalah bentuk dari komunikasi interpersonal ya, komunikasi antar pribadi. Lalu turun kepada periklanan ya, lewat perantara media, ada audio itu dalam melalui pendengaran, visual melalui penglihatan atau pandang, audio visual dengar dan pandang. Nah di sini iklan, kalau iklan yang kita lihat itu adalah non face to face, tidak langsung. Ada juga ketika produk tersebut diberikan atau dipasarkan oleh marketing kepada kita, jadi si marketingnya ini turun langsung ke lapangan gitu ya, menjual produknya juga dengan memberikan brosur-brosur dan langsung menjelaskan kepada konsumen ya, itu dikatakan juga sebagai iklan secara langsung. Contoh, kalau teman-teman bertemu dengan SPG, SPB gitu ya, marketing mobil gitu, itu kan di mall-mall, marketing kendaraan bermotor, itu dia juga sambil menyebarkan brosur dan menjelaskan kepada kita. Itu adalah bentuk pemasaran, bentuk dari bagaimana menyampaikan iklan atau produk-produknya yang akan dijual tadi. Lalu kita ke slide selanjutnya, unsur-unsur periklanan. Tadi ada pengiklan, ada pesan, ada media, penerima pesannya siapa, dan responnya apa ya. Kalau respon itu juga bisa kita lihat dari survei yang dilakukan oleh produsennya survei terkait iklannya apa gitu ya, bagaimana produknya, apakah si konsumen ini merasa puas terkait produknya gitu ya. Apakah kalau melihat YouTube itu juga suka ada survei-survei ya terkait produk susu misalkan, produk susu apa yang sering atau yang pernah atau yang dipilih gitu ya. Sekarang ada pilihannya, ada produk susu dari Indomilk misalnya, ada produk susu dari Ultra ataupun lain sebagainya. Itu juga kan kita juga bisa melihat respon dari si konsumennya. Lalu dari penjualan pun juga bisa terlihat responnya bagus atau tidak gitu ya, dari keuntungan yang dihasilkan dari produknya itu juga dikatakan sebagai respon ya. Dari periklanan responnya bagus atau tidak, contoh misalkan iklan yang simpel ya, misalkan iklan layanan masyarakat terkait protokol kesehatan ya, pengiklannya itu siapa, misalkan dari Kementerian Kesehatan, pesannya apa, pesannya itu berarti terkait dari bagaimana penerapan protokol kesehatan 3M, 5M, bagaimana menindaklanjuti dari COVID ini. Medianya apa? Medianya menggunakan apa? Apakah audio saja ataukah audio visual ataupun visualnya saja? Itu kan bisa menggunakan media bermacam-macam ya. Yang penting target audiensnya itu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di kota, perkotaan ataupun sampai ke pelosok-pelosok bisa menerima iklan layanan masyarakat ini. Ya kalau di pelosok misalkan tidak ada sinyal internet, TV juga misalkan tidak ada, berarti misalkan menyebarkan brosur-brosur saja, bentuknya berarti adalah visual. Nanti visual ini bisa misalkan bekerja sama dengan dinas kesehatan Pemda terkait gitu ya, yang akan mensosialisasikan iklan yang dibuat
oleh Kementerian Kesehatan di daerahnya. Lalu penerima pesannya masyarakat atau konsumen ya. Lalu responnya seperti apa terkait iklan ini gitu. Kita ke slide selanjutnya. Nah, model komunikasi periklanan ada model makro komunikasi. Model ini sejatinya model komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler and Keller ya pada tahun 2016. Ya, model ini terdiri dari elemen-elemen komunikasi seperti tadi ada pengiklan sebagai pengirim, pesan berupa iklan cetak ataupun elektronik, media yang digunakan yaitu media massa dan macam-macam media komunikasi lainnya, halayak sasaran ya sebagai penerima pesan, respon positif atau laporan dari penjual terhadap produk sebagai umpan balik. Ini adalah model makro komunikasi secara luas, secara besar. Ya, jadi tadi dari elemen-elemennya ada pengiklan, ada pesan, ada medianya apa, lalu penerimanya, halayak sasarannya serta responnya apa. Ya, terhadap produk sebagai bentuk dari umpan balik. Ini adalah model makro komunikasi. Nah, model komunikasi sebentar. Nah, ini ya, model komunikasi pemasaran makro. Ada sumber, perusahaan, lalu encoding. Encodingnya adalah agensi iklan, tenaga penjualan, iklan personal selling, promotion, PR, direct marketing. Nah, ini di sini juga si proses dari encodingnya agensi iklan. Nanti teman-teman misalkan bekerja di bidang iklan gitu ya di agensi ataupun misalkan berhubungan dengan klien ya. Ini juga ada di proses encoding ini. Lalu transmisinya menggunakan salurannya apa? Makanya kan kita harus tahu dulu nanti mau iklan bentuknya audio kah, audio visual kah atau audio visual. Nah, itu juga harga-harganya nanti juga berbeda ya antara iklan koran, iklan TV, ataupun sekarang new media ya, media digital. Decoding, proses decoding, respon dan interpretasi oleh penerima. Lalu tindakannya dan perilaku konsumen melakukan umpan balik kepada sumber atau perusahaannya. Jadi ini adalah proses dari model komunikasi pemasaran. Hampir sama dengan proses komunikasi pada umumnya ya. Sumber, encoding, medianya apa, decoding, dan tindakan perilaku konsumen. Bedanya hanya itu saja. Lalu ada AIDA model. AIDA itu attention ya. Attention, interest, desire, and action. Tujuannya dari model AIDA ini adalah untuk menggambarkan tahap-tahap yang terjadi ketika pelanggan pertama kali menyadari adanya suatu produk, kemudian pelanggan mencoba produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Jadi adanya attention, dia tahu, menyadari, sadar bahwa adanya iklan, lalu ada interest, ada rasa keinginan, ingin lalu ingin mencoba produk ya. Lalu desire, ada hasrat, ketertarikan ya, interest itu ketertarikan, desire ada hasrat, lalu action untuk membeli produknya. Ini adalah AIDA model. Nah, ini juga berhubungan nanti dengan skripsi, misalkan teman-teman terkait periklanan, nanti model periklanan misalkan AIDA bisa digunakan sebagai model periklanan, model penelitian, maaf. Ada sini awareness, interest, desire, and action. Ada high and low involvement learning models. Jadi menurut model ini konsumen digambarkan sebagai partisipan yang aktif atau pasif dalam mencari dan memperoleh informasi mengenai produk yang diiklankan melalui proses pembelajaran yang aktif ataupun pasif. Jadi dua situasi pembelajaran dalam model ini, situasi pembelajaran keterlibatan konsumen yang tinggi dan situasi pembelajaran keterlibatan konsumen yang rendah. Jadi high and low involvement learning model. Dalam artian seperti ini, kalau teman-teman sebagai
misalkan pecinta mie ya gitu ya, pecinta mie ya, di sini teman-teman aktif ingin mencari informasi terkait produknya ya, produk misalkan ada beberapa produk tentang mie instan ya. Saat ini sekarang banyak sekali produk-produk mie instan namun dengan bahan baku yang relatif sehat gitu ya, dengan bahan baku misalkan kalau Lemonilo, lalu sekarang juga ada Super Mie gitu ya. Jadi yang bahan bakunya lebih sehat, menggunakan bahan baku yang lebih sehat. Dan di situ teman-teman lebih menggali produk mie yang sehat itu apa saja sih, misalnya Lemonilo, dia bahan bakunya apa saja. Jadi teman-teman browsing, teman-teman mencari informasi lebih dalam, itu berarti partisipannya aktif. Kalau yang pasif ya, dia hanya mengetahui bahwa ada produk mie instan ya, mie instan yang sehat gitu ya. Jadi hanya sebatas itu saja, jadi dia pasif. Itu adalah keterlibatan ya dari si konsumennya, aktif atau pasif, ataupun misalkan dia tinggi atau rendah terkait produk tadi. Ya, kalau yang tak mengerti tentang otomotif, dia bagaimana misalkan ada produk-produk terbaru dari Toyota ataupun sepeda motor dari Yamaha, misalkan saat ini ada produk terbaru Yamaha Fazio gitu ya, dia konsumen ini ingin lebih tahu, jadi dia menggali lebih dalam lagi terkait Fazio ini, misalnya cc-nya berapa, sistemnya, sistem hybridnya seperti apa, diaktif gitu untuk mencari informasi terkait produknya. Lalu ada di FCB, Model of Advertising Strategy ya. Model yang juga disebut dengan FCB Planning Model ini dikembangkan oleh Richard Vaughan pada tahun 1980 ketika meneliti jalannya periklanan serta cara terbaik untuk menentukan tujuan komunikasi ya. Sesuai namanya, model ini mengenalkan metrik, strategi, food, count, and building, dan didasarkan pada model hierarchy of effect dan teori tingkat keterlibatan. Nah, intinya adalah model ini membagi 4 pendekatan perencanaan periklanan yang dasar ya, informatif, afektif, pembentukan kebiasaan, dan kepuasan diri. Lalu menurut model ini, jalannya periklanan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya bergantung pada produk yang diiklankan. Jadi bagaimana bersifat informatifnya, afektifnya seperti apa, bagaimana pembentukan kebiasaan dan kepuasan diri. Nah, di sini disampaikan bahwa antara satu produk dengan produk lainnya itu bergantung pada produk yang diiklankan. Ya, di sini ada high involvement dan low involvement. Ada informatif dari learn, feel, and do. Affective, ya ada thinking dan feeling. Affective itu feel, learn, and do. Nah, kalau yang habitual itu yang low involvement dari do dulu, learn, and feel. Ya. Beda ya antara 1, 2, 3, dan 4 ini satisfaction, ada do, feel, and learn. Ini adalah food, count, and building model, the FCB model. Nah, ini adalah slide terakhir ya, dimana tadi sudah saya jelaskan beberapa, ada pengertian dari pemasaran, komunikasi periklanan, lalu terkait model-model komunikasi periklanan. Ini nantinya ketika teman-teman terjun langsung di dunia kerja, berhubungan dengan klien, sangat kita harus tahu, memahami dulu ya iklan itu apa, model-model periklanan itu apa saja gitu ya, supaya bisa lebih tadi ya terlihat profesional, terlihat kompeten ya. Kita mempunyai kompetensi di bidang periklanan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk komunikasi periklanan. Kalau ada pertanyaan, ingin menyampaikan pendapat atau diskusi, bisa di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya gitu ya, mau menonton, melihat video terkait materi ini dari awal sampai akhir. Saya harapkan ada diskusi nanti melalui kolom komentar ya. Jangan lupa kalau suka video ini bisa di like ya, atau komen-komen ya, dan bisa di share untuk berbagi ilmu, pengetahuan ya,
hal-hal baik bisa di-share kepada keluarga, masyarakat lainnya secara tadi ya gratis ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.